Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwati iman yang berbahagia, dari Risalah Al-Muslimun dimanapun Anda semuanya berada, malam ini pada 10 malam terakhir kami didampingi rekan-rekan muda kami. Alhamdulillah kita mewakafkan diri kita dan memang sudah berniat untuk berdiam diri di masjid, mendekatkan diri pada Allah dalam memanfaatkan 10 malam terakhir ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin. Amin ya. Amin. Di samping saya ini siapa namanya? Mas Alvin. Alvin ya. Alvin di sebelahnya Alvin siapa namanya? Mas Butok. Butok, Wahyu ya. Wahyu Butok ya. Nah, saya tadi dapat bocoran sebelum kita taking video ini. Ini Butok ini Wahyu namanya. Coba panggilan sehari-hari Butok. Butok. Apa Butok artinya? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Dan di sebelah kiri saya Kang Doni ya? Ya, Doni. Doni ya. Doni siapa? Doni Suhendra, pemain gitar? Bukan. Doni Sulaiman. Doni Sulaiman. Wah, ini pemuda-pemuda keren di samping saya ini. Dan kenapa ini tangannya kamu? Ini kenakalan remaja, gara-gara berkawan dengan orang bertato, jadi pengen nyobain ikut lah ada tato gitu Pak. Ya jadi lepotan lah tato gitu. Awalnya sih coba-coba. Oke. Jadi sampai full. Oh full ya? Full. Di belakang ada, di belakang Ada. Saya semua Pak. Masya Allah. Iya. Tapi kalau dari segi art mungkin bisa dibilang ini bagus loh ya, dari segi art, dari segi estetika ya. Tapi kan orang memandang orang bertato itu jelek. Nah, sedangkan orang yang bagi orang seniman itu seniman tato itu. Oke. Rekan muda dari sahabat Risalah Muslimun, ini pengalaman mereka yang tergabung di CIMA itu Cirebon Young Muslim Association, di mana kita ini mengumpulkan anak-anak muda yang merupakan demografi terbesar daripada penduduk Indonesia saat ini adalah anak-anak muda seumuran mereka ini. Benar. Jadi ini awalnya gimana nih, Mas Alvin? Prosesnya seperti apa dulu tuh awalnya? Gimana itu? Gini Ustaz ya, awal mula saya bisa background badan bertato, kuping bolong. Oh, kupingnya bolong? Kuping bolong, piercingan, tindikan. Piercing ya? Iya. Piercing ya? Nah, itu awal mulanya saya nakal 1 SMP lah. Kelas 1 SMP keluar dari kampung, main di luar kota, di kampungnya orang, berkawan dengan orang-orang yang bertato, preman, lingkungan tidak benar aja lah, anggap orang lain. Nah, tapi saya di situ kita pelajarin kenakalannya dia, nah background basicnya dia, fisiknya dia. Nah, dia bertato, saya ikutan bertato. Jadi ingin tahu. Ikut aja. Ikut ya? doang. Ikut aja. Nah, motivasinya apa? Pengen motivasinya ingin dilihat orang, wah bertato nih tadinya awalnya gitu tuh. Keren lah pandangan orang tuh. Nah, sedangkan dipikir-pikir lagi bertato itu nyesal. Oh ya? Iya. Berapa lama? Kan nggak mungkin langsung nyesal tuh. Iya, ada proses Pak. Tuh sampai kok, oh saya nyesal, kenapa jadi itu gimana tuh? Itu karena nyeselnya gini Pak, di saat saya di mana-mana nyari kerja susah. Nah, ada pengaruh itu? Ada pengaruhnya Pak, bertato itu. Nah, jadi makanya anak-anak yang belum bertato jangan ikutin saya gitu tuh. Ikutin saya yang tatoan, karena bertato itu dicap masyarakat jelek. Nah berikutnya ini siapa? Mas Butok. Oh, lebih suka dipanggil Butok rupanya ya. Saya ingat kalau di daerah tertentu di Cirebon katakanlah, atau mungkin di Priangan ya, Butok itu kadang-kadang kita ingatnya botok malah. Ya, botok apa? Dage ya, dage makanan itu nama makanan ya. Butok begini. Butok sendiri mulai ditato pas kelas berapa? Terus apa motivasinya itu? Pas awal ditato pas SMP kelas 3.
SMP kan masih sekolah itu. Apakah Iya. nanti nggak takut di sekolah ketahuan guru ada pemeriksaan atau apa gitu? Enggak, itu pas udah lulus Pak, mau lulus barulah rasa penasaran untuk ditato. Kamu penasaran pengen ditato, apa yang sering terlintas? Ada inspirasi namanya. Yang menginspirasi kamu tentu ada seseorang ya, kita tidak sebutkan namanya ya. Tapi di sekitar kamu itu, apa di sekitar kampung kamu atau di teman-teman sekolah, apa rata-rata ditato? Bagaimana proses timbulnya inspirasi itu bagaimana tuh? Awalnya sih ya lingkungan saya sendiri Pak, mainnya sama orang-orang bertato semua. Jadi saya penasaran, ikutanlah kayak teman-teman supaya keren. Terus setelah ditato, kamu bayar? Habis berapa tuh bayar waktu itu? Ya alhamdulillah sih bayar mah nggak terlalu banyak Pak, ke teman. Oh, tapi ahli ya itu. Iya, Bagus juga kamu ini. bagus Pak. Ini mirip nah, cuma ini nggak ada, ini ada merah hijau, ini nggak ada merah hijau. Apa bedanya nih? Apa bedanya yang ini dengan yang merah hijau? Kalau saya mah lebih suka ke ini sih Pak, black gray. Black gray, namanya black gray ya. Jadi kebanyakannya hitam, full Oke. black. Jadi ini bedanya apa? Filosofinya apa nih? Tahu nggak? Oh temanya kalau ini kan menyambung Pak, kalau saya old school. School ini. Oh ada nama-namanya Ada, ya? Ada nama-nama. ada tema-tema Ini tapi kan juga. zombie, Pak. Mana? Ini zombie itu. Oke. Oh zombie ya. Kalau ini kan kuda. Oke. Di tato itu sampai yang tadi Alvin ceritakan ada timbul kemudian menyesal ada gitu? Ada Pak. Oke. Ada. Besar banget menyesal. Oh menyesal ya? Nyesel ada Pak. Itu setelah kamu lulus SMA atau bagaimana itu? Setelah nyesel mah udah mau jalan 4 tahun ditato, satu dicap keluarga yang di kampung jelek, dicap di masyarakat sendiri jelek. Wah itu mah tatoan udah nggak bener, jangan main sama itu. Padahal kamu kan lembut juga ya? Nah padahal mah saya lembut, cuma lembut baik Pak. Iya, soalnya kalau kamu punya calon istri nanti kalau kamu nggak lembut, laki-laki yang kasar, Nggak ada yang mau, Pak. nggak ada yang mau. Ya. Nah, sekarang kita memasuki bagaimana menggali kisah-kisah di jalanan yang garang sampai kamu terjun ke dunia kekerasan, dunia hitam. Apa saja yang pernah kamu alami? Tawuran misalkan, geng motor atau apapun, silakan. Gini Ustadz ya, awal-awal aku ikut Alvin ikut ke geng motor itu semenjak broken home sama keluarga. Nah, ikut-ikut geng motor di luar orang nggak punya salah, Alvin bacokin, Alvin rampas motor, bacok. Ada kisah di mana Alvin masuk ke geng motor tuh. Apa langsung diterima begitu saja atau dipelonco dulu, diapain dulu? Terus situasi umumnya di geng motor kayak apa sih? Awal mulai masuk geng motor itu Ustadz, Alvin di ospek dulu. Namanya hospek. Iya, hospek. Jadi nggak sembarang masuk geng gitu loh. Kalau di geng motor hospek dulu. Ada yang hospeknya suruh berantem, ada yang suruh lari-lari, ada yang suruh pakai motor standingan. Iya gitu Pak. Jadi kemampuannya kita diuji di situ ya? Diuji Ustaz. Oke. Diuji. Nah kalau ya kita mau lolos masuk geng motor itu kita harus berani, harus di jalanan ribut, tidak pernah lari, tidak pernah lagi, nggak boleh lari. Kalau bocing atau bocing ya, lari dari pertempuran? Lari dari pertempuran nggak masuk. Nggak masuk di dis itu ya? di dis. Oke. Jadi masuk geng motor itu nggak sembarangan orang. Oh begitu ya. Nah kalau sudah masuk ke geng itu nanti ada pemilihan Ustaz, pemilihan angkatan lah, misalkan ketua, terus rider, terus panglima, ada semua, ada tingkatan mana. Nah yang senior itu nanti membimbing junior yang baru-baru masuk ospek diterima itu. Nah kalau yang tidak diterima, jadi jangan masuk geng motor kalau nyalinya kita kecil gitu tuh Pak. Kalau di geng, Jadi kita dituntut untuk fighting, berani, brutal. Oke. Itu kebrutalan geng motor dulu itu masih belum ada hukum sekarang gitu loh. Hukum dulu kan masih terasa kayak di geng tuh bebas, kita ngapain aja, mau ngebacotin orang, ngebegal, ngerampas. Jadi nggak kayak sekarang kan langsung kepolisian juga langsung datang
cepat ya? Iya cepat, penanganannya cepat Dari aparat ya? Dari aparat itu cepat. Nama masih bebas jam. Wah dulu kan masih enak lah gitu, belum ada langsung aparat itu nggak langsung datang. Oke, langsung saja ketika itu Alvin sudah masuk, lalu Alvin sudah merasa punya posisi bagus sampai pada posisi itu. Posisi itu alhamdulillah langsung ke Zaman alhamdulillah. astagfirullah, ya, astagfirullah. Langsung diangkat sama senioran jadi panglima di situ tuh. Alvin jadi panglima, suruh ngurus anak-anak yang Jadi panglima. mau masuk gitu tuh. Jenderal dong ya? Nggak juga. Alvin di geng sebenarnya mengayunkan geng motor datang ke Cirebon. Maksudnya? Banyak geng motor dari luar kota datang ke Cirebon, Ustaz. Bukan kalau gengnya Alvin ini dari Cirebon, Oke. pribumi. Oke. Nah, yang pendatang itu di gengnya Alvin cuma mau memberantas geng motor pendatang. Oh, jadi kalau ada geng motor pendatang itu adalah lawan kita. Lawan kita itu. Oh, jadi kita fighting dengan mereka. Fighting sama dia. Oke. Karena apa? Tidak mau geng motor saya pribumi diusik sama geng motor pendatang. Gitu tuh Pak. Jadi geng motornya yang Alvin masukin, yang Alvin dapat nama itu tidak sembarangan orang makanya Pak. Jadi artinya kalau quote unquote kamu pernah berkarir ya di dunia geng motor gitu ya. Begitu pengalamannya ya. Iya. Baik. Ini kata kuncinya kemudian setelah itu semua tercapai, kamu bagaimana rasanya sekarang? Apakah mendapatkan apa yang kamu impikan atau menyesal? Itu maksud saya. Yang sekarang Alvin dapatkan dari pengalaman geng motor itu pengalaman di luar oke lah kenakalan. Nah, sedangkan di balik sisi hati Alvin yang kecil menyesal Pak. Ustaz. Menyesalnya di dalam gini. Alvin pernah melukai orang yang tidak bersalah di geng motor itu. Orang tidak punya salah dipukul sama Alvin. Sedangkan dia tidak punya salah di geng motor ini. Jadi di geng motor ini tidak ada orang yang naik motor gerang-gerung ngalangi jalannya saya berantas itu Semua. Alvin menyesal kalau Alvin berpikir gini Pak, gimana kalau keluarganya saya yang dibantu kenakalan Alvin bisa begitu. Alhamdulillah ketemu orang sesepuh geng itu mengayomi Alvin, nasihatin Alvin dengan kamu mau apa lagi? Penjara sudah ngicipin, narkoba sudah ngicipin, cewek sudah ngicipin. Intinya saya tinggal benernya di jalan ini. Itu nasihat dari senior yang sudah Dari senior sesepuh yang sudah pensiun lah. Menurut enggak, Alvin nggak rela kalau anaknya Alvin ikut seperti Alvin kehidupannya. Alvin mau lebih baik anaknya Alvin hidupnya lebih baik dari Alvin, jangan kayak Alvin. Kalau masa lalunya Alvin itu kelam banget. Apalagi ya sudah tidak ada orang tua gitu Pak. Setelah perjalanan Alvin di geng, di kenakalan itu berhenti itu tahun 2018 itu Alvin dapat alhamdulillah hidayah lah dari ulama besar itu tuh Pak. Jadi sedikit lah Alvin berhenti dari dunia kenakalan, dunia hitam karena capek bagi Alvin tetap di penjara ya sendiri, keluarga yang ngurus, teman gak ada yang ngurus gitu. Teman juga tidak yang dulu Tidak ada. di sampingnya Alvin. Tidak ada. Walaupun teman Alvin di geng banyak, ratusan ribuan yang datang di penjara itu yang besok cuma satu orang dua orang. Satu orang dua orang. Tidak ada yang Itulah ya, bukan teman sejati Nah, ya. itu. Makanya kan Alvin ngasih tahu ke anak-anak kemarin sore, janganlah bertato. Janganlah di dunia narkoba. Nah sekarang kita bergeser sebelah kiri saya, Doni ya, Doni Sulaiman. Doni Sumanto Sulaiman boleh. Keren ya. Kamu itu ganteng loh.
keren-keren kayak anak band semua sebetulnya nih. Ya, jadi begini. Terus tadi kan cerita dari Wahyu, cerita dari Alvin. Nah sekarang Doni mulai ditato kelas berapa atau umur berapa waktu itu? Umur 19-an, udah lulus SMA. Udah lulus SMA. Udah lulus SMA. Boleh tahu itu waktu itu SMA umum atau saya dengar kamu pernah di pesantren sebenarnya? Pernah di pesantren ya? Pernah. Nggak usah disebut pesantren mana Oh, ya, iya. tapi pernah ya? Pernah. Oke. Tapi ternyata maaf nih, kok pertanyaan saya, kamu yang sudah mengenyam dunia pesantren, tapi kok iya bisa sampai kena atau gitu, itu bagaimana tuh? Ya semenjak keluar dari pesantren itu, Doni kan nggak sampai lulus. Oh, hanya paruh waktu, satu tahun? Satu tahun. Oke. Terus itulah, akhirnya apa tuh yang terpengaruh oleh teman atau gimana? Lingkungan. Lingkungan ya? Lingkungan. Teman-teman ya? Teman-teman. Ada ini enggak? Imitasi namanya, ada sugesti, ada imitasi ya. Imitasi itu kamu pengen menjadi imitasinya si Anu, Mas ini atau Bang ini. Nah, biasanya kan manggilnya abang lah yang senior gitu, Mas dan Bang Alvin. Kamu manggilnya ke Alvin abang ya? Bang. Abang kamu tuh. Bang. Oke. Abang bukan bukan abang biologis, abang di hierarki ya. Gitu ya. Oke. Yang kamu kan ada pengaruh nggak itu imitasi? Kamu mengimitasi siapa? Ada imitation satu. Lalu sugesti, kamu ingin menjadi apa dan bagaimana, itu seperti apa? Kamu ada proses itu? Kalau proses itu nggak ada sih emang dari dunia sendiri mau. Jadi nggak ada imitasi ke orang. Wah karena orang ini saya jadi mau ini minta itu enggak. Pertanyaannya, setelah kamu ditato, apakah kemudian kamu mendapat pengakuan dari teman-teman? Wah ini anak nih bisa masuk geng kita nih. Pernah masuk geng juga sama? Pernah cuma ikut-ikutan doang. Oke. Nggak sampai. Enggak separah Alvin ya? Oh enggak. Enggak separah Bang Alvin ya? Iya. Oke. Nah jadi kamu ikut-ikutan terus ada rasa pede ya, confidence ya? Ada. Wah ini saya udah ditato nih, berarti Keren. keren ya. Terus udah bisa gaul sama Iya. mereka yang ditato, begitu ya? Ada rasa penyesalan? Kalau ada penyesalan sih pasti ada. Oke. Ya sama kayak Bang Ahli juga. Jadi untuk cari kerja susah. Oh, Iya. begitu ya? Bahkan sekarang dunia fashion kayak semacam distro juga ada salah satu distro yang tidak ingin karyawannya punya tato. Ada distro yang tidak suka, tidak Iya. ingin karyawannya itu bertato begini. Setelah itu, setelah ada penyesalan, ada usaha nggak Doni pengen mau dihilangin gitu tuh, mau dihilangin gitu. Ada pernah? Waktu itu pernah ada, cuman persyaratannya tuh yang berat. Apa itu? Hafalin surat Ar-Rahman. Kan enteng, kamu Ar-Rahman hafal kan? Nanti di Ciba kamu ngafalin ya? Iya. Nah, ikut program tahfidz ya, tahfidz untuk anak Program bayi. program dari Bandung. Pak. Oke. Hapus tato yang pakai laser itu. Oh, pakai laser ya? Pakai laser. Oke. Kawan-kawan semua, yang akhwat, yang ikhwan, bagaimanapun mereka adalah orang yang pernah terjun di dunia tato, dunia kenakalan remaja. Intinya bahwa apa yang dialami pada waktu-waktu dulu akibat dominannya itu sebetulnya pengaruh temannya, akhirnya membuat kita itu menyesal belakangan. Makanya bagi yang belum, jangan coba-coba, begitu ya? Benar banget. Jangan coba. Apa pesan buat remaja muslim di tanah air dan di mana saja Anda berada? Pesan untuk teman-teman buat remaja yang sedang mencari jati diri, lebih baik jangan mencontoh kita yang ada di sini. Jangan melihat wah ini kita bertiga tatoan bisa masuk podcast. Kadang kan mindset anak-anak kita kan, wah biar kita bisa masuk ke podcast ini pakai Pak Ustadz, lebih baik coba tato dulu nih. Kadang kan begitu Pak. Iya. Tapi kamu sudah ditato kamu. Jadi remaja-remaja yang belum ditato ngelihat podcast kita, tato biar bisa podcast sama Pak Ustadz. Jangan begitu ya. Jangan. Sekarang Wahyu, pesan kamu kepada anak muda agar mereka bisa lebih baik lagi
dan bagi yang belum ditato nggak usah ditato lagi karena itu tidak menguntungkan dan berbuat penyesalan. Pesan kamu ke rekan-rekan muda apa? Silakan. Saya mah pesankan untuk kamu yang belum ditato atau udah pernah ngerasain nakal remaja, udah cukup jadi Semalam itu kita baca Quran ya, kita baca Quran, terus kamu baca tarjamahnya supaya ngerti. Sahur bareng. Ya, sahur bareng kita di sini. Alhamdulillah, vibrasi yang kita bangun di sini adalah vibrasi anak-anak. Saya berusaha masuk dalam wilayah mereka, berusaha untuk menyesuaikan, bagus yang bisa membangun ide-ide baru untuk pembangunan umat dan bangsa. Nah sekarang Bang Alvin nih, giliran Bang Alvin nih ya. Nah, saya manggil Bang ya. Sekarang Bang Alvin begini, dengan adanya komunitas kayak CIMA ini, Cirebon Young Muslim Association adalah yang saya dirikan dengan para sesepuh kawan-kawan saya di sini itu mewadahi anak-anak muda yang belum tersentuh dan teraih oleh katakanlah pendidikan keagamaan yang terlambat sebelumnya karena banyak habis di jalanan modal kamu ini dan teman-teman semua. Maka keberadaan komunitas semacam CIMA ini seberapakah ini tanggapan dari Alvin? CIMA, ada anggota kelompok CIMA ini Alvin sangat mendukung banget karena efek samping itu bagus banget buat anak-anak yang belum mengetahui tentang agama Islam. Jadi di anak-anak kampung saya kebanyakannya belum tahu tentang Islam itu gimana sih. Intinya biar anak-anak nggak terjerumus kayak Alvin yang dulunya Alvin kelam hidupnya, biar hidup anak-anak yang kemarin sore di kampung Alvin itu adanya CIMA lebih baik lah dari Alvin. Oke, kita ini CIMA ini punya program unggulan namanya Madrasah Dai. Madrasah Dai yang kita selenggarakan sudah 3 tahun ini, Mas Alvin ya, itu sudah menghasilkan dai muda, ustadz muda, ada Ustadz Isam, ada Ustadz Deden ya, ketua CIMA-nya itu. Kemudian juga ada Ustadzah Gina namanya ya, Gina Saniawati. Jadi mereka yang lulusan pesantren di kita itu ada 50 orang, tapi yang yang aktif hanya beberapa karena memang sebagian tersebar di beberapa kegiatannya masing-masing, ada yang di luar kesibukan masing-masing. Namun dari para senior-senior yang lulusan pesantren ini mengajari pada junior-juniornya, artinya remaja-remaja ini sekota Cirebon, kabupaten Ciayu, Majakuning, Cirebon, Indramayu, Kuningan. Nah kita linknya itu ke sana. Nah itu semua kita lakukan dalam rangka untuk menjaga kaum muda kita kembali pada jati diri sebagai umat Islam, bahwa kita terlahir sebagai Islam, orang tua Islam, supaya jangan jadi Islam KTP. Benar ya. Jadi Alvin setuju ya, dan mendukung ya. Mendukung. Oke, kita tutup ya pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Amin. Saya tutup dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.